Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Sam yang tidak memiliki pekerjaan dan terancam diusir dari rumah yang ia sewa karena Sam tidak membayarnya. Sam hanya membaca dan mencari jawaban dari sebuah misteri dalam ceritanya atau film di toko yang buku ia temukan Shane yang menceritakan mitos tentang Silver Lake dan tertarik untuk menemui penulisnya. Kemudian berkenalan dengan tetangganya barunya yang bernama Sarah, perempuan cantik dengan rambut blonde yang memiliki seekor anjing yang memberi anjingnya sebuah cemilan. Kemudian ditawari untuk berkunjung ke rumahnya untuk sekedar minum dan mengobrol. Saat berada di depan rumah Sarah dan ingin pulang, tiba-tiba muncul kembang api di atas langit, yang menurut Shane itu adalah hal aneh jika dilakukan di musim panas. Tapi saat itu Sarah menunjukkan ekspresi yang berbeda. Ia tampak bingung dan sedih memandangi kembang api itu. Kemudian saat membaca sebuah teks yang berjudul Under the Left Leg yang berisi mitos tentang Silverland, sementara TV-nya yang ia biarkan menyala sedang menyiarkan berita tentang hilangnya seorang yang bernama Jefferson Service Center. Tidur dan bermimpi cukup menyeramkan tentang Sarah yang membunuh anjingnya sendiri dan sedang memakan isi perut seorang pria dari kata bangun hari sudah pagi. Beberapa saat kemudian Sam melihat sedang mengetuk pintu rumah Sarah yang menyadari tak ada respon. Ia mengintip ke jendela dan menemukan keadaan di dalamnya sudah benar-benar kosong. Sam yang penasaran hal itu kemudian mendatangi seorang pria pemilik rumah sewa yang mengatakan bahwa Sarah sudah pindah saat tengah malam ketika pulang dari bar. Dengan perasaan gusar atas hilangnya Sarah, ia memutuskan untuk nekat membobol jendela rumah yang pernah ditempati Sarah dan masuk ke dalam mencari petunjuk tentang kepindahan. Saya mengambil selembar foto Sarah yang tertinggal, tapi kemudian seorang masuk juga ke rumah itu, Sam, dan segera melompat keluar jendela. Dari sana ia melihat seorang perempuan yang Sam kenal mengambil barang milik Sarah mengenakan kacamata hitam. Sam mengikuti perempuan itu dan berharap dapat menemukan keberadaan Sarah. Tidak lupa Sam mencatat semua tanda-tanda ia temukan dan berpikir bahwa itu adalah pola yang harus dipecahkan akan dapat bertemu lagi dengan Sarah. Mengikuti perempuan tadi sampai ke sebuah pesta di Flatwood. Di sana sebuah band bernama Jesus The Flesh of Dracula sedang bernyanyi di atas panggung, masih dengan tujuan untuk menyelidiki keberadaan Sarah. Sam mengikuti perempuan tadi lebih terlihat seperti seorang penguntit dengan mengikutinya sampai ke toilet wanita. Ia menanyai Sarah pada perempuan itu. Alih-alih mendapat jawaban, Sam justru ditendang pada bagian selangkangan dan membuatnya meringkis kesakitan. Beberapa perempuan lain masuk ke toilet dan memarahinya dalam bayangan Sam. Semua perempuan itu memenggung lainnya anjing, membuat Sam segera berlari ke toilet. Sam bertemu dengan temannya yang bernama Alin. Mereka mengobrol sampai seorang perempuan lain ikut bergabung. Mereka mulai membicarakan seorang dalam pesta itu, gadis bernama Milestone Evans, putri dari miliarder Jefferson Seven, dan diberitakan hilang. Dia saat bersamaan Sarah dan temannya mendapatkan undangan pertunjukan tunggal di Hollywood Forever. Ia menerima undangan unik berupa biskuit itu. Beberapa detik kemudian tersebar berita tentang kematian Java Seven. Semua mata tertuju pada memilih yang ia dengan raut wajah sendiri meninggalkan pesta pulang. Sam merasa ada seorang yang mengikutinya di belakang. Ponselnya pun berbunyi dan ada panggilan masuk yang ternyata dari penulis yang berjudul Under the Left Leg yang ingin ia temui. Berbicara pada penulis itu dan meminta alamatnya agar Sam bisa berkunjung. Setelah telepon itu, Sam melihat seorang dalam kegelapan yang mengikutinya. Dia panik dan berlari, namun secara mengejutkan seorang tiba-tiba berada di depan sel-sel dan barang bawaannya pun jatuh. Dia berlari makin kencang, kemudian Sam bersembunyi di balik semak-semak agar dia melihat siapa orang yang mengikutinya. Itu sial bagi Sam, malah dikencingi oleh binatang sigung yang membuatnya muntah-muntah sampai di rumah. TV sedang menayangkan berita tentang Jefferson akan mati terbakar di dalam mobil bersama 3 perempuan yang diperkirakan adalah pekerjaan seks komersial. Lalu itu ketika layar menampilkan polisi yang sedang membawa sebuah topi yang saya kenal. Cocokannya tuh topi di layar TV dengan topi yang berada di foto. Sarah tak ingin percaya. Pada pagi harinya melihat rumah yang pernah ditempati Sarah sedang dipasang garis polisi yang keluar berniat untuk pergi ke tempat si penulisnya.
Namun, sial baginya ketika ia sedang mengobrol dengan 3 perempuan asing di persimpangan. Mobilnya diderek akibat yang tidak membayar cicilan harus berjalan menuju rumah si penulis mengobrol tentang teori-teori konspirasi. Penulis itu menyampaikan banyak hal yang sebelumnya tidak saya ketahui, teori yang berkaitan dengan OSIS dan pesan tersembunyinya juga tentang kotak sereal yang berisi perintah untuk menuntun ke suatu tempat penting itu. Terasa aneh untuk saya lalui. Sam berjalan melewati sebuah areal pemakaman di mana ada acara pemutaran film yang ramai ditonton untuk sesaat saja. Sam memperhatikan film itu lalu menyadari bahwa 2 orang wanita yang berada tak jauh darinya adalah pemeran dalam film yang sedang ditayangkan. Mereka mengobrol sampai sebuah mobil limousine menjemput 2 perempuan itu dan orang pria yang bersama mereka. Pintu mobil terbuka di dalamnya. Sam melihat seorang lelaki berpenampilan seperti bajak laut yang pernah ia temui di rumah Sarah Sechan. Tidak pulang pergi ke acara pertunjukan tunggal di Hollywood Forever berharap menemukan informasi baru tentang Sarah. Sam melihat perempuan dengan balon yang menari di pesta sebelumnya. Kali ini Sam menghampirinya dan menanyakan tentang saat ia mendapat potongan informasi tentang Sarah, dan kemudian ia mengajak gadis balon itu untuk menari bersama gerakan. Sam tak beraturan dan tak bisa berhenti. Ia mulai tak mampu berdiri dengan benar, lalu segera berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Setelah keluar dari kamar mandi, bisa melihat gadis yang pernah datang ke rumahnya, Sarah, yang mengajarnya pun. Kesadaran Sam pelan-pelan hilang. Ia tak sadarkan diri ketika ibunya menelpon dan berbicara tentang film. Hari sudah pagi saat itu. Sebuah kebetulan terjadi. Sam terbangun di atas makam seorang yang baru saja dibicarakan ibunya, yaitu siang. Sam berusaha memecahkan rahasia dari lagu yang dibawakan oleh Jesus and the Rest of Dracula. Ia mencatat tersebut lalu memutar lagu itu dengan cara terbaik. Tak ada berhasil menemukan di majalah Playboy yang sedang ia foto gadis yang ia temui saat pemutaran film. Sam menghubungi nomor yang tertera di iklan dan memanggil perempuan berambut pendek itu datang ke rumah untuk meninggali informasi. Gadis itu hanya menceritakan tentang Sarah yang pernah ia temui di sebuah pesta mewah yang diadakan di mansion seorang penulis lagu. Keesokan harinya saat Sam sedang memainkannya, tiba-tiba saja menemukan ide dan mulai menghitung huruf-huruf di dalam menyusun sebuah kalimat yang berbunyi kepala dingin dan tunggu di bawah Newton. Sering pergi ke sebuah bukit di mana patung kepala Celestine berada dan minuman para penemu besar terletak tak jatuh dari patung itu. Setelah mengusap kepala, dia menunggu di bawah monumen cukup lama. Sam menunggu sampai seorang pria dengan pakaian compang-camping yang kotor dan mahkota dari kardus datang menghampiri prianya. Itu menyebut dirinya sebagai Homeless King Rezeki, meminta Sam untuk mengikutinya. Dengan mata yang tertutup berjalan sangat jauh sambil memegangi pundakku. Meski di tengah perjalanan terdengar suara seperti anjing, Sam bertanya dan menjawab bahwa itu adalah tokoh yang dipercayai sebagai hewan keberuntungannya yang akan membawanya ke tempat sebuah terowongan bawah tanah yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan berisi furnitur mewah yang Sam kira sebagai tempat perlindungan dari. Ia terus berjalan dan menemukan tempat yang membawanya naik ke permukaan dan menemukan jalan keluar dan kembali ke tempat penulisan dengan maksud ingin menyampaikan hal yang baru saja ia alami. Penulisan itu telah tewas dalam rumahnya. Polisi menduga bahwa penulis itu bunuh diri, namun Sarah tak mempercayai hal itu, maka ia menunggu sampai polisi pergi untuk menyelinap masuk ke dalam rumah penulis. Melalui jendela belakang di kasurnya masih terdapat darah yang belum mengering. Sam melihatnya dengan prasangka, lalu ia membuka tempat tersembunyi di kamar penulis itu yang berisi kamera CCTV yang menampilkan kondisi seisi rumah. Sam memutar ulang rekaman CCTV itu dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Legend OSIS itu bukanlah sebuah legend atau mitos belaka, karena di dalam CCTV itu Sam melihatnya dengan sangat jelas. Perempuan dengan topeng burung hantu di kepalanya. Dengan takut ia berlari membawa kotak sereal yang pernah penulis dan tunjukkan padanya. Sambil berlari ia menelpon Alec dan bertanya apakah bisa membantu untuk menemui vokalis band The Brand of Dracula. Membantunya?
Beberapa menit kemudian mereka sudah berada dalam perjalanan menuju pesta catur. Di sana yang memperhatikan orang-orang dan keadaan yang tepat untuk bertanya kepada orang yang dia cari. Kesempatan itu tiba, orang yang dicari pergi ke toilet untuk buang air besar. Bisa mengikutinya di toilet, Sam menyeret dan memukul orang itu hingga membuatnya ketakutan. Ia menanyakan kode tentang lagu yang dinyanyikannya oleh band The Brave of Dracula itu. Pria malang pun mengikuti bahwa ia tak mengetahui apa-apa tentang kode tersebut. Dan bukan dia yang menciptakan lagunya, namun ia sudah dipukuli oleh sehingga mulutnya berdarah. Ia mengatakan pada Sam bahwa yang menciptakan lagu itu adalah seorang penulis lagu tanpa nama. Yang dimaksud oleh pria itu keluar dari toilet menemui gadis-gadis yang mengetahui soal penulis lagu itu, lalu meminta agar mereka mengantarkan Sam ke mesinnya hingga sampai ke tembok pembatas.